Selamat pagi anak-anak, Papa, Mama, Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Putra Nirmala Cirebon. Berjumpa kembali di Renungan Pagi SD Putra Nirmala hari Kamis 14 Januari 2021. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti semua aktivitas dengan berjalan lancar. Marilah sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu atas berkat penyertaan-Mu selama kami semalam beristirahat. Kini kami ingin memulai seluruh aktivitas. Berkatilah setiap apapun yang akan kami gunakan, sehingga dapat mendukung setiap kegiatan kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bantu kami untuk membuka diri, sehingga sabda-Mu benar-benar dapat kami hayati dan imani, serta menghasilkan buah perbuatan yang berguna, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain dan sesama kami. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu karyawan SD Putra Nirmala, Papa Mama, serta anak-anak. Baru saja kita mendengar bacaan Injil yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Orang kusta lenyap penyakitnya dan menjadi tahir. Ketika berdoa, kita merindukan dan berharap untuk mendengar suara Tuhan. Namun, mungkin kita lebih sering mengisi doa-doa kita dengan kata-kata kita sendiri. Kita tidak memberi waktu kepada diri kita sendiri untuk mendengarkan
apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita menjaga keheningan batin kita, memusatkan perhatian kita, dan membuka ruang untuk menerima suara Tuhan. Seringkali kita sulit mendengarkan suara Tuhan. Penyebabnya adalah hati yang tegar, hati yang keras. Hati yang keras dan tegar ini membuat kita menjadi mudah untuk curiga, tidak peka, putus asa, dan sedih. Kita menjadi cenderung tertutup dengan yang lain, termasuk dengan Tuhan, dan hanya mau mendengar keinginan diri sendiri. Di lain pihak, terkadang sukacita dan kegembiraan bisa juga membuat kita lupa dengan suara Tuhan. Orang kusta yang menjadi tokoh dalam bacaan Injil hari ini mempunyai satu kerinduan, yaitu kesembuhan. Ia datang kepada Yesus dan memohon kepadanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Yesus menyembuhkan orang itu, tetapi dengan memberi peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun." Tetapi orang ini malah memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Ia lupa dengan peringatan Tuhan. Itulah Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, renungan hari ini. Kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas semua berkat, atas semua limpahan rahmat yang Engkau berikan kepada kami semuanya hingga hari ini. Tuhan, semoga kami bisa mendengarkan suara-Mu. Semoga setelah mengalami kebaikan dan kasih sayang-Mu, kami semakin bertekun mendengar suara-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Papa, Mama, dan anak-anak. Kita akan bertemu kembali pada renungan esok hari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.